Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahran awwaluhu rahmatan wa awsatuhu maghfirah wa akhirahu itqun minan nar. Wassalatu wassalamu ala imamis shaimin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita diberikan kenikmatan yang luar biasa oleh Allah sehingga kita bisa kembali ngaji kitab Syama'il Muhammadiyah. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada muallif kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah. Semoga dengan berwasilah ini kita diberikan kemudahan-kemudahan dalam memahami isi kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami' ashabihil kiram. Al-Fatihah. Wa thumma ila hadratil imami Abi Isa Muhammad bin Isa Tirmidzi rahimahullah ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa usulina wa furu'ina wa alal hadirina fi majlisina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waladhdallin amin. Oke, terima kasih saya ucapkan ke Abah Ali Imron. Ini apa Pak? Jam. Ya, ini karena di sini mah nggak ada jam. Oke, insya Allah nanti jam kita pasang. Tapi kalau dipasang di sini saya nggak tahu. Berarti nanti saya pasang di sana selama ngaji. Oke, ini jam menunjukkan waktu gimana kita bisa memanfaatkan ibadah di bulan Ramadan. Apa cita-citanya jenengan di bulan Ramadan ini? La'allakum tattaqun. Oh ya, la'allakum tattaqun. Kalau cita-cita saya di bulan Ramadan ini, bagaimana supaya Allah nanti berkenan menghapus bila mana saya ini ditakdirkan buruk dan dihapus menjadi kebaikan. Kalau ditakdirkan masuk neraka berarti dihapus, kita ganti dimasukkan surga. Kata Nabi kalau kita ngaji di hadis Arba'in Nawawi, ya orang itu seakan-akan di dunia menjadi ahli surga,
tapi ketika ujung kehidupannya ya itu ternyata enggak husnul khotimah. Ada orang yang seakan-akan hidupnya ahli neraka, tapi ketika ujung atau akhir hayatnya jadi husnul khotimah. Pilih mana, jadi kiai tapi enggak husnul khotimah, atau jadi bandit tapi husnul khotimah? Oke, nanti saya catatkan doa yang kita amalkan bersama-sama di bulan Ramadan ini, yang insya Allah kalau menurut info dari sana nanti Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-27. Nah, kita perbanyak bacaannya itu ya. Nanti saya tuliskan, tadi masih saya nuliskan amalannya supaya kita dihapus dari semua perbuatan buruk, catatan buruk diganti dengan catatan yang baik ya. Yang tadinya ditakdir ya tidak husnul khotimah ya jadi husnul khotimah. Oke, ini ada pertanyaan, oke, pertanyaan mengenai air zam-zam. Saya suka kalau jenengan tuh bertanya. Jadi kalau kita ngaji kitab Ihya itu yang tanya dapat pahala, yang mendengarkan orang yang bertanya juga dapat pahala. Karena apa? Ya, aku mang sajane takon ngono tapi gak wani. Alhamdulillah mang wis takon kan gitu. Pertanyaannya terkait air zam-zam. Pernah minum air zam-zam? Ya, sekarang air zam-zam kalau dibawa ke Indonesia jadi mahal. Saya beli satu botol sudah 800.000. Jadi air zam-zam itu salah satu air yang kata Nabi itu paling penuh berkah di muka bumi ini. Kalau diminum banyak gizinya, dan kalau diminum juga bisa menggantikan makanan. Nah, ini air zam-zam. Bagaimana kalau kita minum air zam-zam? Nah, ini adab yang diajarkan. Pertama adalah menghadap ke kiblat. Kemudian minum dalam 3 kali nafas. Ini gelas diminum, glek gitu saja, satu tegukan, terus gelasnya diambil dari mulut. Kemudian menghela nafas. Jadi setiap minum Bismillahirrahmanirrahim, membaca Bismillahirrahmanirrahim, satu tegukan baru ini diambil dari mulut. Ketika diambil dari mulut ini membaca Alhamdulillah, terus minum lagi Bismillahirrahmanirrahim, baru dimasukkan ke mulut gelasnya, terus ditarik lagi Alhamdulillahirrabbilalamin, terus kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Tegukannya terus diangkat, jadi sampai 3 kali. Nah, sebenarnya di sini sudah dicatatnya. Pertanyaannya lebih dulu daripada bab ngajinya ini. Kalau di sini jenengan bisa lihat di halaman 65 sampai halaman 67. Nanti kita mudah-mudahan sampai ke halaman ini ya, tentang bagaimana Nabi minum. Kemudian itu diajarkan berdoa ketika minum air zam-zam. Doanya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan wasi'an, dan rizki yang sangat luas. Wa shifaun, dan obat min kulli da'in, dari setiap penyakit. Wa saqamin, dan sesuatu yang membuat diri kita sakit. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, dengan rahmatmu wahai Tuhan yang maha belas kasihan dari yang paling maha belas kasihan. Nah, Nabi menjelaskan ma'u zam-zamin, jadi 5 syuribalahu. Air zam-zam itu tergantung niat orang yang meminumnya. Niatnya lagi tombo ya oleh tombo,
Niatnya kalau apa saja ya dapat apa saja. Sehingga para sahabat itu kalau mau minum air zam-zam, ya Allah telah sampai kepadaku, ya Allah telah sampai kepadaku bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, ya, air zam-zam itu sesuai apa yang diniatkan oleh peminumnya. Oke, ini yang sampaikan Nabi. Agar kita minumnya itu menjadi obat, ya kita minumnya dengan berdoa minta obat. Artinya doanya Allahumma inni asyrabuhu mustasfi'an bihi fasfini. Ya Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku asyrabuhu, aku meminumnya, dalam kurung air zam-zam, mustasfi'an, okay, sebagai obat, bihi dengan air zam-zam itu, fasfini maka sembuhkanlah aku. Nah ini orang yang minum air zam-zam jarang mendapatkan manfaatnya karena tidak membaca doa yang diajarkan Nabi. Okay. Saya sering orang tanya, Gus gimana nih? Ya ini minum ini kalau kamu bawa zam-zam. Tetapi orang sekarang itu kalau menyuguhkan zam-zam kepada tamu yang datang kepada dia ketika pulang umroh atau haji, mesti dicampuri air lain. Itu yang garanya Kak mancur. Gantis punyanya itu ya sudah, itulah, jangan dicampur biar banyak. Mbah itu nurut sopo saya nggak tahu itu. Ya, diracik dengan sendirinya, akhirnya aku mau bezam-zam kok ini Abah Zaini gak mandi ya. Si gak mandi itu bukan doanya, kelakuannya wonge zam-zamnya dicampuri air lain, entah air aqua, klub dan sebagainya. Ya punyanya jenengan mampunya pulang dari tanah suci itu 1 galon itu ya sudahlah itu. Kalau ingin tambah barokah lagi, belikan lagi yang asli. Makanya teorinya orang Cina itu bikin gelas kecil-kecil, kan tahu Samael, orang ke gelas gede-gede gini, enggak, kecil-kecil, yang penting semuanya minum air zam-zam. Okay. Jadi kalau ingin air zam-zam itu jadi obat segala macam penyakit, itulah obat doanya. Kalau benar ya nanti saya tuliskan doanya, saya share di grup. Okay. Jadi itu pertanyaan hari ini tentang minum air zam-zam. Kalau jenengan tidak bisa mengingat bahasa Arabnya redaksi seperti yang diajarkan Nabi, Gusti Allah kalau minum toyo zam-zam niki kados Kanjeng Nabi pengin waras penyakitnya, ya sudah diminum begitu aja, bismillahirrahmanirrahim. Pokok diling-iling, minum pertama bismillahirrahmanirrahim, gelek, bukan gelek ya, bukan seperti kendinya dinaikkan ke atas gelek kayak di sawah, itu enggak. Jadi 1 gelas ini 1 kali minum, jadi gelas yang kecil itu betul sekali minum bismillahirrahmanirrahim, kemudian alhamdulillahirrabbilalamin, dituangkan lagi air zam-zam, bismillahirrahmanirrahim. Nah begitu. Okay. Sebelum minum baca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wasifa'un min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Oke, kita lanjutkan ke halaman 10 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Hafidhu Abi Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini wa li walidayhi wa li masyayikhihi, amin ya rabbal alamin. Babu ma jaa fi khatamin nubuwati. Babu bab ma, apa-apa yang datang fi tentang, okay, apa-apa yang
Babuma, bab apa-apa jaa yang datang, ya, dalam kurung dari riwayat-riwayat, fi tentang khotami cap atau stempel an-nubuwati kenabian. Wafihi dan di dalamnya saminu 8 ahadisah hadis Haddasana telah menceritakan kepada kami siapa Abu Rojain, Abu Roja Kutaibah bin Sa'idin, Kutaibah bin Sa'id. Qala berkata, Haddasana telah menceritakan kepada kami siapa Hatim bin Ismail, Hatim bin Ismail. Anil Ja'd bin Abdurrahman, dari Ja'd bin Abdurrahman. Qala berkata Ja'du, sami'tu aku pernah mendengar As-Sa'ib bin Yazida, Sa'ib bin Yazid, yaqulu berkata Sa'ib, yaqulu berkata Sa'ib, zahabat pergi bi bersamaku siapa kholati bibiku ilan nabi kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat bertanya bibiku, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna sesungguhnya ibna anak laki-laki ukhti saudara perempuanku, berarti ponaan. Wajiun dia sakit, famasaha lalu mengusap roksi kepalaku, wada'a dan berdoa, li untukku, bil barokati dengan penuh keberkahan. Watawaddoa dan beliau berwudu.
Fasyaribtu, lalu aku meminum. Min wudu'ihi, min dari wudu'ihi, air wudu Rasulullah atau air wudu beliau. Wa kumtu, dan aku berdiri. Khalfa, di belakang. Zuhri, punggung Nabi. Fanadhartu, ilal khatami, ila pada al khatami, cap atau stempel. Baina, di antara katifaihi, kedua punggungnya. Faizan, ketika aku melihat huwa, stempel itu, mislu, seperti, zirril hajalati, ziril hajalati itu artinya tali yang digunakan mengikat apa itu, tenda kemah itu lah. Jadi tali yang diikat pada tenda perkemahan, ini artinya ziril hajalati. Haddatsana Sa'id bin Yaqub at-Taliqani. Haddatsana, telah menceritakan kepada kami. Siapa? Sa'id bin Yaqub, Sa'id bin Yaqub at-Taliqani. Oh ya, jam 2. Langsung uji coba ini, alhamdulillah. Semoga pahalanya berputar terus seperti putaran jarum jamnya, mengalir terus. Haddatsana Sa'id bin Yaqub, telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Yaqub at-Taliqani, at-Taliqaniyu, at-Taliqani. Qala, berkata, haddatsana, telah menceritakan kepada kami Ayyub bin Jabirin, Ayyub bin Jabir, an Simak bin Harbin, dari Simak bin Harbin,
An Jabir bin Samurata, dari Jabir bin Samurah. Qala, berkata Sa'id, Ra'aitu, aku pernah melihat al-khatama, setempel kenabian. Baina, di antara katifai, kedua bahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Huddatan, seperti sepotong daging. Hamro'a, kemerahan. Misla, seperti Baidotil hamamati, baidoti, telur, al hamamati, burung pipit doro. Jadi di pundaknya Nabi ini ada stempel kenabian, ya, kayak daging tumbuh, tapi bentuknya seperti ikatan tali untuk kemah itu mungkin gini ya. Nah, besarnya sebesar telur burung pipit. Ya, ini stempel kenabian. Itu ada sejak lahir, bukan kayak kita. Bendol itu sebab habis diseteliko, karena habis pakai tato seteliko terus bendol. Oh, itu stempel kewalian ini bendol. Oke, jadi berbeda, emang Nabi sejak lahir sudah ada tanda-tanda kenabiannya. Nah, kalau toh berwarna hitam, kalau ini berwarna merah. Haddatsana Abu Mus'abin, telah menceritakan kepada kami siapa Abu Mus'abin al-Madiniyu, Abu Mus'ab al-Madini. Qala, berkata Abu Mus'ab, Haddatsana, telah menceritakan kepada kami Yusuf binul Majisuni, Yusuf bin al-Majisun, an abihi, dari bapaknya, an Asim bin Umair bin Qatadata, dari Asim bin Umar, an Asim bin Umar bin Qatadata, dari Asim bin Umar bin Qatadah, an jaddihi, dari neneknya, an jaddatihi, dari neneknya, Rumaisata, yaitu Rumaisah. Qalat, berkata neneknya, Sami'tu, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau seandainya
Asya'u aku mau an uqabbilal khatami, an untuk uqabbila mencium, al khatami stempel, alladzi yang berada baina di antara katifaihi kedua bahunya, min dari kurbihi arah dekatnya Nabi, la fa'altu pasti aku lakukan, yaqulu dikatakan li Sa'd bin Mu'adzin kepada Sa'ad bin Mu'adz, yauma mata, yauma waktu hari, mata meninggalnya Sa'ad, ihtazzalahu, ihtazza berguncang, lahu saat matinya Sa'ad apa arsyur rahmani singgasananya Allah yang maha pengasih. Jadi ini dalam hadis banyak orang yang menyaksikan bahwa Nabi memiliki stempel kenabian yang ada di kedua pundaknya ini. Dan ini nenek ini menceritakan bahwa beliau kan posisinya dekat sekali dengan Nabi. Andai kata mencium pun langsung bisa mencium. Tapi beliau tidak mau mencium, karena itu tahu bahwa itu sesuatu yang sangat mulia. Itu stempel kenabian Nabi Muhammad dari Allah, dan itu diceritakan stempel itu ketika saat meninggal berguncanglah arsy-nya Allah. Pada waktu itu semua orang kaget, kenapa berguncang? Karena si nenek ini bercerita tentang stempelnya kenabian. Jadi itu yang menjadi ciri khotamul anbiya, nabi yang terakhir. Haddatsana telah menceritakan kepada kami siapa Ahmad bin Ubadah, Ahmad bin Ubadah ad-Dhabi, wa Ali bin Hujrin dan Ali bin Hujir, wa ghairu wahidin dan lainnya. Qalu mereka berkata, haddatsana telah menceritakan kepada kami Isa bin Yunus, Isa bin Yunus, an Umar bin Abdullah dari Umar bin Abdullah, maula Ghufrata, maula budak Ghufrata Ghufra,
Qala berkata, haddatsani telah menceritakan kepadaku siapa? Ibrahim bin Muhammadin, Ibrahim bin Muhammad, min waladi dari putra Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib. Qala berkata, karena beliau Aliun Sayyidina Ali idza ketika wasofa mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadzakaro menjelaskan dan pengumuman apa? Lagi, sudah meninggal. Itu jelas ya. Nggak respect rate kayak juru genteng oleh kak krungu. Oke, jadi ini tutup kuncupi lah, salam jerune ora disalah jambone. Coba tilar tunjuk ya. Oke. Fadzakaro menjelaskan al-hadisa dengan cerita bitulihi panjang lebar waqala dan berkata Sayyidina Ali baina di antara katifaihi kedua bahu Rasulullah khatamun nubuwati ada cap kenabian wa huwa yaitu khatamun nabiyina setempel para nabi. Nah ini nabi ada stempelnya. Siapa yang tahu bahwa nabi itu, bahwa seorang yang nama Muhammad itu adalah nabi? Dulu yang tahu itu namanya pendeta Bukhairo, ya, seorang pendeta. Karena apa? Dia memegang kitab sucinya yang masih asli. Nah, ketika Nabi berjalan ke Syria, tiba-tiba kondisi panas itu kayak mendung mengikuti Nabi berjalan. Oke, terus berhenti di satu tempat, itu ada pohon, pohonnya langsung nunduk pada Nabi. Kemudian sang pendeta itu bertanya kepada orang yang bersama Nabi, ini siapa? Ini anak saya.
Ah bukan, saya nggak percaya kalau ini anakmu. Akhirnya dilihatlah, karena apa? Karena selama perjalanan awan ini ngikuti rombongannya Nabi, jadi nggak sampai panas. Ketika berhenti di satu pohon, pohonnya itu langsung jadi rindang. Semua rombongan tidak jadi kepanasan. Nah kemudian ada orang yang datang melihat keanehan-keanehan itu, lalu dibukalah bajunya Nabi ini. Ternyata di sininya ada stempel kenabian. Langsung orang itu beriman kepada Nabi bahwa ini adalah Nabi terakhir. Dari mana taunya? Ya dari kitab sucinya. Orang Islam malah pertamanya nggak tahu kalau Nabi Muhammad itu Nabi, yang mengetahui adalah orang lain. Kita apa tahu kalau Nabi itu punya mukjizat dan sebagainya? Yang tahu kan ya orang Yahudi Nasrani. Saking ngengkelnya itu kan karena ini betul-betul Nabi. Okay. Malah kalau yang kita pokoknya dikandani ini Nabi, ini langsung percaya. Kalau orang Nasrani Yahudi nggak langsung percaya, diteliti dulu betul apa enggak. Lebih-lebih kalau orang Jawa, wis pokoknya sing dawuh kiai ini manut ae, bener mbok salah, manut. Kalau orang Yahudi tidak mau. Makanya kalau di Timur Tengah atau di mana-mana tempat, kalau itu orang Yahudi merebut mati-matian, berarti memang betul di situ adalah tempatnya. Contohnya Masjidil Aqsa itu, orang Yahudi merebut mati-matian, bahwa itu ya memang di situ kerajaannya Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim, semuanya di situ. Pokoknya kalau ada situs orang Yahudi merebutnya mati-matian, berarti ya benar. Kalau ada satu tempat situs kok orang Yahudi biasa-biasa saja, ini menurut pengamatan saya selama berkunjung di tempat-tempat seperti itu, kalau Yahudi ini mati-matian, berarti ini betul ini. Jejak-jejaknya Nabi juga ada di sini. Ya. Cuman sayangnya untuk masuk ke Israel tidak mudah. Saya masuk 3 kali gagal. Ketika mau masuk dilarang masuk lagi karena sedang terjadi baku tembak. Tapi ada teman saya yang berhasil masuk dengan selamat, pulang dengan selamat. Terus saya di video call, mana dulu tempat batu yang diinjak Nabi katanya berubah jadi warna emas. Ternyata di video call kan saya sambil di situ, ya ternyata memang udah emas. Ya, semua yang diceritakan di Quran katanya luar biasa. Jadi melihat seperti Baitul Maqdis itu, ternyata di bawah-bawahnya itu masih ada ruangan-ruangan. Karena yang berangkat ke sana itu beliau juga arsitek, dia paham, gak mungkin di ribuan tahun yang lalu ada kren yang mengangkat batu-batu besar yang arsitekturnya luar biasa tinggi. Berarti ini memang betul dulu yang angkat adalah golongan jin di zaman Nabi Sulaiman. Kan belum ada mesin kren yang ngangkat-ngangkat itu. Nah, jadi mereka tahu kalau memang yang lahir itu adalah Muhammad yang ismuhu Ahmad, diceritakan di Alkitab, ya, di Bible atau di Injil ismu Ahmad Muhammad, maka di sini ada tanda kenabian di kedua pundaknya. Kalau kita akan terima wis jadi, pokoknya jadi Nabi Muhammad begini-begini, ya. Jadi memang ya ada hikmahnya. Ada orang Yahudi Nasrani yang suka ngeyel itu ada hikmahnya. Kalau nggak ngeyel orang Islam sendiri nggak tahu. Sumur Zam-Zam juga itu dulu mikir-mikir di mana ya. Tapi orang-orang Yahudi itu berbondong-bondong ke situ. Karena di dalam kitabnya menjelaskan ciri-ciri sumur Zam-Zam, lembahnya begini-begini. Ternyata Nabi Muhammad lahir, Nabi diberitahu malaikat Jibril, ya disinilah namanya sumur Zam-Zam yang dulu kakinya Ismail dihentak-hentakkan ke tanah keluar airnya. Ternyata di dalamnya ada lubang besar, sumurnya kayaknya mati sudah ribuan tahun, tertutup dan tertimbun batu. Nah, makanya di situ karena luar biasanya sampai hari ini disedot ribuan orang yang berkunjung nggak habis. Kalau sumur kita airnya mengalir sedikit itu sedot diesel aja sudah habis. Itu disedot di Mekah dibawa ke Madinah masih juga tidak habis, dibawa ke Indonesia masih nggak habis.
Oke, kita lanjutkan. Haddatsana Muhammad bin Basyarin, telah menceritakan kepada kami siapa Muhammad bin Bashar. Qala berkata, haddatsana telah menceritakan kepada kami siapa Abu Asimin Abu Asim. Qala berkata, haddatsana Azratu benu Sabitin Azrah bin Sabit. Qala berkata, haddatsani telah menceritakan kepadaku siapa Ilba'u Ilba'u benu Ahmar Ahmaro Ilba bin Ahmar Al-Yashkuri Qala berkata, haddatsani telah menceritakan kepadaku siapa Abu Zaidin Abu Zaid Amr bin Akhtoba Amr bin Akhtob Al-Ansoriyu Al-Ansori. Qala berkata, qala bersabda, li kepadaku siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Aba Zaidin, wahai Abu Zaid, idnu mendekatlah kamu, minni kepadaku, famsah usaplah, zohri punggungku, famasahtu lalu aku mengusap, zahrahu punggung beliau, fawaqa'at lalu aku meletakkan, asabi'i jari-jariku, alal khotami ala pada al khotami setempel itu, kultu aku bertanya, wa mal khotamu, wama dan apa itu al khotamu, khotam, apa yang dinamakan khotam kalau orang kita. Qala menjawab Nabi, sya'aratun yaitu rambut,
Mujtami'atun, mujtami'atun yang terkumpul, atau kalau terjemahnya kumpulan bulu. Oke, mungkin sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Jadi ini adalah stempel kenabian ya. Kita membaca hadis-hadis tentang stempel kenabian. Jadi nabi semua itu ada ciri-ciri kenabiannya. Nah, setelah Nabi Muhammad ini nabi yang terakhir wafat, kemudian sahabat-sahabatnya dan penerusnya itu orang yang dekat dengan Allah juga sama, juga ada ciri-cirinya ya. Kalau setelah Nabi ada orang-orang yang soleh ya, orang yang alim, arif, itu orang yang dekat dengan Allah. Kalau di kita dijuluki Mbah Wali. Mbah Wali pun juga ada ciri-cirinya. Cuman karena kita nggak belajar ilmu kewalian, kita nggak tahu cirinya kalau orang ini wali atau bukan. Kalau kita nggak belajar ilmu kenabian di zaman dulu, ya kayak pendeta-pendeta di zaman Nabi itu kayak Al-Bukhairah juga nggak tahu, karena banyak pendeta yang tidak belajar ilmu kenabian ya nggak tahu kalau ini adalah seorang nabi. Jadi ciri-cirinya ada di pundaknya, ada stempel kenabiannya. Kalau Nabi Sulaiman ya ada stempelnya, ya Khotamus Sulaiman, Khotam Sulaiman. Sekarang bisa kita menduplikat Khotam Sulaiman. Cuman yang khotamnya Nabi ini nggak boleh diduplikat. Ya, tongkatnya Nabi Musa bisa diduplikat. Ya. Banyak orang-orang bisa duplikat, saya aja bisa duplikat khotamnya Sulaiman, tongkatnya Nabi Musa dan lain sebagainya. Cuman yang khotamnya Nabi ini yang tidak boleh diduplikat. Andai kata menduplikat boleh enggak? Saya lama wiritan tidak pernah ada jawabannya. Ingin menduplikat khotamnya seperti apa. Kalau nabi-nabi selain Nabi Muhammad, banyak ulama menulis di kitab, oh ini loh tongkatnya Musa, di dalam tongkat itu ada isinya begini, sehingga jika dipukulkan tanah, tanahnya bisa bengkak, bisa dilemparkan, bisa jadi ular ya. Dipukulkan di laut bisa jadi terbelah lautnya. Oh ternyata di dalamnya ada ismul a'dhamnya. Itu bisa, saya bisa bikin duplikatnya tongkatnya Musa. Tapi kan yang lebih hebat lagi Nabi Muhammad. Ya tidak tahu dulu ulama bagaimana ceritanya mau menduplikat itu, tidak bisa. Apa saking terdijaganya Nabi maksum, ya dimaksum oleh Allah sampai stempelnya saja nggak bisa orang menduplikat. Ya. Sekarang kan apa yang tidak bisa diduplikat orang? Foto yang tahun zaman Belanda aja masih bisa saya duplikat itu. Fotonya mbah saya zaman Belanda, ya sudah saya duplikat. Bisa. Nggih, monggo. Jadi kami terusnya untuk menangkan hatimu dari biasa kalau kami karena nanti adalah lebih selamat apabila kita ini selamat dan kasih akan mati. Kami terus merok berkat mati berkat bersama. Nggih. Nanti kami nanti memperkenalkan ulama yang satu ambil. Maupun itu termasuk kami kita sering kumpulkan itu kita lebih sakit. Nggih. Nabi menjelaskan generasi yang paling baik itu korni, kata Nabi, yaitu pada waktu kurunku. Terus korni nah, sampai ketiga kali. Jadi generasi yang baik itu generasinya Nabi, ya tentunya kan sahabat di sekitarnya.
kemudian generasi setelahnya tabiin, generasi setelahnya tabiin ya. Jadi generasi keempat kelima kesini nih makin morek. Enggak, karena yang disebutkan Nabi generasi yang paling baik adalah generasi pertama, orang yang menjumpai Nabi. Oke. Apapun yang dikatakan Nabi pasti benar. Apapun yang disampaikan Nabi pasti tidak ada kebohongan di dalamnya. Oke. Kalau diperintah jihad memang betul-betul jihad beneran. Nah, itu sampai generasi ketiga, keempat, kelima, sekarang kita generasi keberapa? Generasi ke-14, 1445 Hijriah kan berarti generasi ke-14. Ibaratnya tanaman padi ya wis morek, disuruh bagus beneran ya nggak bisa, randemennya suruh bagus bener ya nggak bisa. Makanya ulama menulis, kalau hari ini siapa yang kita ikuti? Nabi wis gak ono. Ngikuti ulama ya motivasinya beda-beda. Kemudian mau ngikuti siapa lagi? Wong dijanjekno makan siang ya sampai saya kira mangan-mangan. Loh, ini kan fakta. Ya generasi 1 2 3 yang terbaik, setelah itu ya makin menurun kualitasnya. Contohnya begini, kita mau ikut ulama yang mana? Wong ulama juga punya kepentingan. Kalau Nabi dulu tidak punya kepentingan apa-apa, kepentingannya ya hanya Allah dan akhirat. Sekarang orang berburu nama di organisasi keagamaan, ujung-ujungnya lihat di tingkat kabupaten ya nyalon ke bupati, ya kan? Terus mau kita ikuti apanya ulama model begitu? Nyalonkan jadi kiai, terus jadi ketua organisasi di tingkat provinsi, ya ujung-ujungnya tertarik nyalonkan gubernur. Nah kalau sudah seperti itu apa yang kita ikuti? Jihad apa? Kita diteriakan suruh jihad, ternyata kepentingannya dia. Kan orang zaman sekarang bingung. Kata Nabi gak usah bingung-bingung, wis waca niku lho hadisku, wis diringkesno Imam Nawawi, akeh mau 40 gondelono wis 40 iku selamat. Nggih. Yang harus kita ikuti setelah Nabi wafat adalah al-imam. Imam itu kalau diterjemah bahasa kita adalah pemerintah yang sah. Oke, pemerintah yang sah. Makanya dulu orang sepeninggal Nabi, oke, contohnya nama Syafi'i itu dijuluki imam karena ucapannya, perbuatannya sama. Ngomong A yo A, B yo B. Nah kadang-kadang kita kalau ceramah kan pinter tapi gak tahu ngelakoni. Ceramahnya pinter, membuat orang tertawa itu pinter sekali, ya. Pokoknya dagel itu pinter, merekrut orang untuk mengikuti dia pinter sekali, tapi ngelakoni yo wah boh karo. Nah, contohnya kita mau ikuti ulama yang mana? Kalau ulama warasatul anbiya, kiai gede-gede di pondok gede, yang nyatane welcome nanggone ketua-ketua partai, malah bancaan nang omahe ate nyalono presiden lah. Terus bagaimana? Terus mereka mengumumkan iki sing kumpul para kiai-kiai khos, nyatane calonnya kalah. Nah, terus khos apane bagi orang awam ini loh, kita yang awam nganggepnya terus khos ndine sing khos. Oh nyatane duwe jago yo kalah, ora iso nundukno atine wong sak Indonesia. Itu kan menjatuhkan martabat agamanya. Ya gak usah lah yang namanya syukuran macam-macam itu di situ nggak usah. Karena dari dulu sejarah kan jatuhnya agama kan begitu, Islam ini. Oke. Jadi pada hakikatnya setelah Nabi wafat, agama ini dikendalikan oleh orang tertentu. Dan orang itu karena agama di dalamnya ada doktrin. Kalau di Islam doktrin surga neraka, orang pasti ditakut-takuti dengan neraka, diiming-iming dengan surga. Padahal sing iming-iming ambek sing ngeden-ngeden iki lho, leha-leha, kipas-kipas nang kono nih. Hampir ini menurut penelitian,
Hampir semua agama yang ada di muka bumi itu dikendalikan oleh sekelompok orang saja. Kenapa? Ini contoh ya, ini contoh. Orang yang lulusan Arab mesti membid'ah-bid'ahkan maulid, nggak boleh diadakan karena bid'ah, tidak ada dicontohkan zaman Nabi. Ini kan dikendalikan oleh sekelompok orang. Kenapa? Di Arab itu nggak boleh mulutan. Orang Islam kalau mengadakan mulutan, otomatis cintanya itu kepada Nabi Muhammad, bukan kepada Raja Arab. Jadi kan yang di Indonesia harus paham, itu agama yang dipolitisir. Karena Raja Arab dan keluarganya mempertahankan kehormatannya, sehingga tidak boleh ada peringatan-peringatan yang di luar kerajaan Arab. Kalau kita kan nggak punya kepentingan dengan raja dan apa, ya kita kan bebas, kita kan demokrasi republik, ya kita mulutan ya saya naik dewe, wis kadung mulutan solawatan ribuan orang. Artinya yang di sana itu diciptakan mulutan tidak boleh, supaya nanti pemikiran rakyat Arab itu yang diingat Nabi Muhammad, akhirnya lunturlah ingatan mereka kecintanya kepada keluarga kerajaan Arab. Nah itu yang nggak dipahami yang lulusan kono itu. Ya, mesti bapak. Jalan. Turun. Dia harus tak kenal kecil ngaji ya. Jadi kah? Likah. 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 Innalillahi. Iki. Nek daerah. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini membawa manfaat dan barokah fid dini wa dunya hatal akhirah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati rasul ajmain. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa rabbina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma khudh minna wa taqabbal minna waftah abwaaba kulli khairin kama fatahta ala anbiya'ika wa bi rahmatika arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqika sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wa billahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.